Selamat pagi, Shalom umat Tuhan. Saya percaya kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita ada di dalam kebaikan Allah. Saya percaya pagi ini kita bisa menikmati tubuh yang sehat. Anugerah terbesar kita bisa menikmati pribadi Tuhan di tengah kita pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya percaya kita bersemangat karena Tuhan sudah bersemangat bagi kita. Dia memberikan segalanya bagi kehidupan kita. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Di dalam kebaikan Allah kita mau satukan hati kita. Kita mau berdoa untuk menikmati Tuhan lebih lagi di pagi hari ini. Dengan segenap hati kami. Dengan kerinduan yang ada. Karena kami mengasihi Tuhan. Atas segala berkat cinta anugerah yang tidak pernah bisa kami balas di dalam kehidupan kami. Tuhan yang begitu indah, Tuhan yang begitu mulia. Kau yang begitu ajaib ada di tempat ini pagi ini. Allah Roh Kudus, aku percaya Engkau Allah yang sudah ada di tengah-tengah kami. Bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Hadirkan kuasa Allah di tengah-tengah pujian kami. Kami undang Engkau secara pribadi dengan kasih dan kerinduan. Kami mau ibadah kami mengandung satu makna yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Pagi ini kami rindu Tuhan, sangat-sangat rindu untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Biarkan Engkau ada karena kami percaya tidak pernah Engkau meninggalkan kehidupan kami. Dan pagi ini kami berlari masuk dalam pelukan kasih Bapa. Tidak ada kuasa jahat di tengah-tengah kami. Setiap kekerasan hati, setiap belenggu-belenggu kami tolak di dalam nama Yesus. Kami perintahkan Engkau pergi dan keluar. Kami percaya Roh Allah yang hidup bersama dengan kami, bersuka di dalam kami. Memuji, menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai atas kasih karunia dan kebaikan Allah. Biarpun gunung-gunung beranjak, tapi saya percaya orang yang mengasihi Tuhan imannya teguh di dalam Tuhan. Gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Dengan iman, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku.
kembali. Pagi ini, minggu terakhir kita bertumbuh di dalam Tuhan, dalam segala arah. Saya katakan, Tuhan, bagaimana saya bisa bertumbuh? Tuhan katakan, waktu masalah datang dalam hidupmu, maka orang yang mau bertumbuh adalah orang yang tidak pernah menyerah. Amin. Kita bukan orang-orang yang menyerah menghadapi sakit penyakit, menghadapi kekacauan, menghadapi pergumulan kehidupan. Kita orang-orang yang bertumbuh. Itu sebabnya kita bukan orang-orang yang menyerah. Pagi ini kami datang Tuhan, karena bersama dengan Tuhan kami adalah orang-orang yang menyatakan kami sudah menghadapi segala bentuk percobaan. Bersama dengan Yesus bisa kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dengan ucapan syukur. Haleluya. Saya suka dengan pujian ini. Waktu masalah itu datang, Tuhan bilang, saya memang gak pernah janji Lydia. Jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kalau kita kecewa dengan Tuhan, rumah ibadah tidak menjadi sesuatu yang wow bagi kita. Tapi kalau pagi ini kita tahu bahwa rumah ibadah kita bertemu dengan Tuhan, maka saat kita tidak menyerah, mujizat Allah nyata bagi kita. Sama-sama dengan ucapan syukur kita mau nyanyikan pujian ini bagi Allah kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya percaya di sini orang-orang yang percaya dan setia katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Dengan iman pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Umat Tuhan sama-sama katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
lepaskan kuasa-Mu pagi ini Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Maka saat itulah kami nyatakan dengan iman kami bahwa kami tidak akan pernah menyerah menghadapi kehidupan ini. Kami datang ke rumah Tuhan karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Allahku. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau hidup. Pagi ini iman-iman kami bangkit di dalam nama Yesus, bertumbuh lebih lagi ke arah Kristus. Apapun yang kau hadapi Bapak Ibu, angkat hatimu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan iman katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hatimu. Oh haleluya. Jangan pernah menyerah, dengan iman jangan berputus asa. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah,
tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis, tidak pernah habis. Jangan menyerah saudara. Allah kita setia, Allah kita menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan saudara. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Dengan iman tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Selasa ini, ibadah kaum wanita akan diadakan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita di YouTube Gereja Petra Makassar jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pranyut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Bagi jemaat yang ingin bersaksi, dapat terlebih dahulu menghubungi nomor yang tertera pada layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, pagi ini lebih lagi kita bersemangat. Kita mau dengar Tuhan berbicara pagi ini, saudara. Jadikan lagu ini doa kita pagi ini.
tidak menyerah karena saya tahu saya ada di tangan Tuhan. Saya tidak pernah menyerah karena saya tahu saya ada di hati Tuhan. Oh haleluya. Roh Kudus, Kau ada di tempat ini. Oh Rabashi. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Ya Rabashi. Haleluya. Kami hanya bisa bersyukur. Bersyukur Tuhan. Bersyukur. Kami tidak pernah dapati ada Allah yang setia seperti Allah yang selalu menolong. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu. Amin saudara. Ku di hati-Mu, oh haleluya, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu,
Terima kasih karena apapun kondisi yang sedang kami hadapi hari ini tidak pernah membuat kami sendiri karena Tuhan ada bersama dengan kami. Apapun kondisi yang sedang kami alami tidak akan pernah menghentikan rencana Allah atas kehidupan kami. Apapun kondisi yang sedang kami jalani hari ini, baik itu dalam kondisi yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan, kami tahu rencana Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Karena ketika Allah berjanji, Allah juga yang akan menggenapi janjinya. Ketika Allah sudah menjanjikan sesuatu, maka ada waktu Tuhan yang harus kami tunggu untuk membuat janji itu menjadi kenyataan. Tuhan, mau berdoa pada pagi hari ini, siapapun kami yang sedang menantikan janji Tuhan, kami berdoa Tuhan biar kami tetap kuat, kami tetap setia di dalam menunggu janji Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menunggu janji Tuhan dan kami tetap kuat, maka Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberikan kami kekuatan dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena kami percaya ketika Tuhan berjanji, Tuhan juga yang akan menggenapi janjinya. Pagi hari ini Tuhan mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah hadir. Biar Tuhan berbicara kepada setiap kami, apapun yang menjadi kondisi kami, Tuhan yang akan menolong dan menjawab setiap doa kami. Kami berdoa sekali lagi, biar semua anak-anak Tuhan di tempat ini mendapatkan lawatan Allah. Dari depan sampai belakang, kiri, kanan, pria, wanita, dari yang senior sampai yang junior, semuanya mendapatkan lawatan Allah. Perbicaraan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi, katakan saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi, saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Jangan duduk dulu, kita buka bersama-sama dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-39. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Kita menantikan. Oke, mari baca dengan suara yang paling keras yang Bapak Ibu bisa. 1, 2, mulai. Dua puluh satu. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 'Tuhan mau berdoa sekali lagi biar dari depan sampai belakang, kiri, kanan, pria, wanita, paling senior sampai paling junior yang hadir di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan secara online. Tuhan berbicara kepada setiap kami, apapun yang menjadi kebutuhan kami tahu Tuhan sanggup menjawab dan memberikan apa yang kami butuhkan. Berdoa dan kamu berdoa biar urapan Allah turun. Terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus semua orang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Kisah ini adalah kisah yang cukup sering kita dengarkan sejak mungkin dari zaman sekolah minggu sampai saat kita dewasa. Kita sering mendengarkan kisah bagaimana Daud melawan Goliat. Satu hari ayahnya Daud berkata kepada Daud, "Daud, bawakan ini makanan buat kakak-kakakmu." Karena kakak-kakaknya sudah berapa hari tidak pulang, ada di medan pertempuran. Mereka harus menghadapi si raksasa yang bernama Goliat itu. Dan tidak pernah ada way out, tidak pernah ada jalan keluar. Berhadapan, digertak, lari, besok berhadapan lagi, digertak, lari. Setiap hari modelnya seperti itu. Mungkin ada banyak anak-anak Tuhan menghadapi hal yang sama. Setiap hari Anda harus menghadapi masalah yang sama. Anda ketakutan, Anda khawatir, berdoa, semangat lagi. Besok khawatir lagi, ketakutan lagi, semangat lagi. Besoknya ketakutan lagi, khawatir lagi, semangat lagi. Hidup udah kayak lingkaran setan. Digertak sedikit, takut. Hadapi tantangan sedikit, mundur. Itu kondisi orang Israel hari itu. Sampai akhirnya ayahnya Daud berkata, "Daud, sudah bawakan anak kakak-kakakmu ini makanan. Cek apakah mereka baik-baik." Sampai di medan pertempuran, Daud tanya gini kepada beberapa orang, apa yang terjadi? Ada apa? Kenapa Daud tidak ikut? Karena Daud masih kecil. Yang sudah dewasa harus ikut pertempuran. Yang masih kecil, yang belum dewasa tinggal di rumah. Tidak boleh ikut pertempuran. Makanya Daud tinggal di rumah. Begitu dia datang ke medan pertempuran dia tanya, "Ada apa? Kenapa kalian rame-rame di sini?" Daud yang masih culun terus kemudian dapat jawaban dari orang-orang di sana. "Begini loh,
Ada si raksasa itu namanya Goliat. Tiap hari dia berdiri berhadapan dengan tentara Israel. Nah, begitu dia sudah berdiri, dia mulai gertak, dia mulai kata-katai orang-orang Israel, dia mulai kata-katai Tuhannya Israel. Orang Israel lari. Terlalu sering ketika kita berhadapan pada sebuah tantangan, yang kita lihat adalah musuh yang besar. Sehingga musuh yang besar itu ada di dalam kepala kita dan membuat seolah-olah musuh itu jauh lebih besar daripada Tuhan yang kita miliki. Dan itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka digertak, mereka dikata-katai, mereka yang lari. Daud tanya gini kepada orang-orang. Kalau seandainya ada yang bisa mengalahkan ini, apa hadiahnya? Orang-orang menjawab gini, hadiahnya adalah yang pertama, dia akan dikasih anaknya raja. Saya mau tanya Bapak Ibu, seandainya Anda masih single, terus kemudian Anda dikasih tahu begini dengan orang di mana Anda bekerja, bos Anda bilang begini, kalau kamu bisa capai targetmu, ambil salah satu anakku dan kawini. Saya mau tanya, Anda yang masih single, kira-kira Anda mau? Kok yang jawab bapak-bapak? Mau lah, betul ya? Kalau bisa capai target, anaknya bos dikasih. Kalau siapa yang bisa hadapi Goliat, anaknya raja dikasih. Bukan hanya anaknya raja dikasih. Raja berjanji semua dia dan keluarganya tidak perlu bayar pajak. Saya tahu bapak-bapak dan ibu-ibu di sini mulai pusing karena sebentar lagi SPT tahunan. Sudah ada yang dipanggil? Daud berkata, wih enak dong, tidak perlu pusingi pajak masukan, pajak keluaran, tidak perlu dipanggil orang pajak, tidak perlu ada SP2K. Tidak perlu ada urusan dengan pajak madya, pajak pratama. Tidak ada urusan semua. Daud langsung membayangkan, wow, hadiahnya luar biasa. Ketemu kakaknya. Kakaknya tanya gini, Daud, apa kau bikin di sini? Saya tahu kau datang ke sini cuma mau lihat-lihat toh. Seringkali seperti itu kan? Kita sedang berpikir bagaimana caranya kita memenangkan sebuah tantangan. Orang lain cuma tahu kata-katai kita. Cuma tahu lihat apa yang terjadi dan menghakimi. Bayangkan kakaknya Daud berkata begini, Daud, saya tahu hatimu busuk sekali. Kok datang cuma mau lihat pertempuran kan? Di mana itu kambing domba yang 2-3 ekor, bukan 2.000-3.000 ekor loh ya. 2-3 ekor. Daud dipandang rendah sekali. Tapi Daud berkata apa? Loh, saya datang apakah yang saya bikin? Bisa lihat tanggapan Daud? Dia cuma tanya, apakah yang saya bikin? Saya cuma bertanya toh. Saya tidak bikin apa-apa. Ada banyak kali orang Kristen gagal memenangkan sebuah pertandingan. Kadang-kadang kita gagal menang dalam hidup kita karena semua orang kita mau debat. Ada orang ngomong gini, enggak betul itu, jaga mulutmu. Semua orang kita mau counter, semua orang kita mau datangi, kita mau berusaha membenarkan diri sendiri. Tidak selamanya kita harus berdebat dengan semua orang. Kalau Bapak Ibu suka dengan judul khotbah saya hari ini adalah pertempuran yang layak diperjuangkan. Sekali lagi, judul khotbah saya hari ini adalah pertempuran yang layak diperjuangkan. Tidak semua pertempuran itu layak kita perjuangkan. Tidak segala sesuatu omongan orang layak kita perjuangkan. Daud ketika kakaknya ngomel-ngomel tidak jelas. Daud tahu
Tidak layak untuk saya perjuangkan omongannya dia. Makanya Daud cuma bilang ini, apakah yang saya bikin? Saya cuma bertanya. Kemudian Daud tinggalkan kakaknya. Bapak ibu saudara sekalian, semua orang punya tantangan hidupnya masing-masing. Semua orang punya pertandingan hidupnya masing-masing. Seringkali kita kalah dan tidak mencapai apa yang Tuhan mau kita lakukan karena kita kuping tipis. Baper, sedikit-sedikit bawa perasaan. Orang lupa bertanya apa kabar, kita sudah sakit hati. Orang lupa kasih selamat pagi, lupa kasih shalom. Kita sudah jengkel, hei. Tidak semua pertempuran layak untuk kita perjuangkan. Ada pertempuran yang ini tidak layak kita perjuangkan. Kita jalan terus. Tidak segala sesuatu harus kita debat. Tidak semua omongan customer saudara harus didengarkan. Ini mungkin yang akan membuat saudara shock. Tidak semua omongan teman gereja harus saudara dengarkan. Kalau semua omongan teman gereja saudara dengarkan, saudara bisa jadi orang yang selalu berpikir gini, enggak usah gereja-gerejaan. Apa itu semua orang gereja mulutnya sama saja. Hei, enggak sama. Enggak perlu didengarkan. Tidak semua orang terima visi yang sama dari Tuhan untuk hidupmu. Keluarganya Daud, mereka ada di pertempuran. Tapi visi yang Tuhan kasih untuk Daud dan kakaknya berbeda. Betul? Seandainya Daud hari itu dia jadi jengkel kepada kakaknya, dia marah-marah kepada kakaknya. Dan dia bilang, ini kakak mulutnya ini luar biasa. Cuma bisa kata-katai saya. Untuk apa saya ada di sini? Saya pulang saja. Kira-kira hari itu ada kisah di mana Daud memenangkan pertandingan melawan Goliat? Tidak ada. Sekali lagi, tidak segala sesuatu pertempuran kita harus ada di dalamnya. Respon Daud adalah, dia cuma tanya, apa yang saya perbuat? Saya cuma bertanya. Lalu ia berpaling. Sekali lagi, ayat 29, tolong dibuka. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Kemudian ayat yang ke-30, lalu ia berpaling. Lalu berpalinglah ia. Ada banyak orang dia dikata-katai oleh orang, dia tahu ini mulut tidak bagus. Sudah tidak usah didengarkan. Tapi dia terus ada di situ. Contoh, berapa banyak Bapak Ibu ini sebentar lagi tahun-tahun ke depan, tahun ini dan tahun-tahun ke depan akan mulai ribut dengan urusan politik, betul ya? Jujur, kadang-kadang di grup kita, tidak jelas grup apapun, orang ngomongin tentang figur sesuatu yang kita tidak suka, betul? Pertanyaan saya, ketika Anda sedang membaca figur orang yang Anda tidak terlalu suka, tapi ada teman Anda yang sedang bicarakan hal-hal baiknya, apa yang Anda lakukan? Anda komen, menunjukkan ketidaksukaan Anda, atau Anda biarkan saja? Tidak usah dibaca. Terlalu sering yang ada adalah kita mungkin tidak komen, tapi kita jengkel. Ini orang, loh yang salah siapa coba? Betul ya? Kita sudah tidak komen itu sudah betul. Tapi kita jengkel. Seharian kita bayangkan ini teman saya kenapa dia pro dia. Kenapa tidak pro ini. Hey. Daud. Dia tidak peduli dengan apa kata kakaknya. Kemudian nextnya dia berpaling. Anda tidak setuju dengan pilihan calon dari teman-teman Anda, ya sudah, tidak usah dibaca. Kalau perlu leave group. Ada orang-orang tertentu yang dia tidak suka dengan pilihan temannya, tapi tiap hari dia baca, dia cari tahu. Ada cowok-cowok dan cewek-cewek yang pacaran putus. Sudah kita putus, mereka ribut, mereka putus, oke. Tapi tiap hari stalking, tahu stalking? Dia cek statusnya. Dia cek Facebooknya, Instagramnya, status WA-nya. Dia mau di mana? Tanya-tanya sama temannya. Itu sekarang dia lagi bikin apa? Lagi pacaran sama siapa? Loh, kok sudah putus ya? Putus saja lagi. Betul ya? Ada banyak orang tidak bisa move on. Katakan sama-sama, move on.
Sekali lagi move on. Anda tidak mau berurusan, itu bagus. Tapi kemudian tinggalkan. Berpaling, gak usah dipikiri. Gak usah dipikirkan. Saya beritahu, tanggung jawab Tuhan adalah memberi kedamaian kepada kita. Tanggung jawab kita adalah menjaga kedamaian itu. Sekali lagi, tanggung jawab Tuhan adalah memberikan kedamaian buat manusia. Tanggung jawab kita adalah menjaga damai sejahtera itu tetap ada. Ada banyak kali kita kehilangan damai sejahtera karena kita terlibat di dalam pertempuran yang tidak semestinya kita ada. Kita ribut dengan responnya orang, suami istri ribut sendiri. Ada suami-suami yang jengkel sekali kepada istrinya. Saya tanya kenapa? Begini Pak, saya mau pergi, saya sudah kasih tahu istriku. Mah, kita mau berangkat jam 10 ya, cepat Oke. Dia sudah tunggu di mobil jam 10. Dia klakson istrinya. Istrinya bilang sebentar. Kenapa? Istrinya masih pakai eyeliner, pakai alis, lagi pasang bulu mata. Alisnya cuma satu yang dia gambar, lupa yang satunya. Diburu-buru sampai di mobil ribut. Bertengkar. Tidak baku bicara. Kehilangan damai sejahtera hanya gara-gara hal yang tidak seharusnya. Sampai di rumah putar-putar, tidak jelas, tidak jadi pergi kemana, putar kembali ke rumah. Istrinya bilang malam ini tidur di luar. Masih mau kok. Ada orang yang kehilangan damai sejahtera hanya gara-gara dipotong jalannya. Sampai seharian dia bete. Ada orang-orang tertentu yang kehilangan damai sejahtera hanya gara-gara supplier telepon pagi-pagi nagih. Gara-gara mungkin cara nagihnya tidak enak. Karena sudah telat 4 bulan. Ya salah juga sih. Saudara kehilangan damai sejahtera seharian. Customermu datang, pelangganmu datang. Tidak dilayani baik-baik gara-gara damai sejahtera hilang. Kan rugi. Betul ya? Tidak semua pertempuran kita harus ada di dalamnya. Ada orang-orang tertentu yang kehilangan damai sejahtera hanya karena tukang parkir. Saudara tahu kan tukang parkir di seluruh dunia itu kayak tuyul. Modelnya sama. Waktu saudara cari parkir dia gak ada kan. Begitu saudara mau mundur, muncul semua itu. Betul? Dan itu menjengkelkan. Betul? Tapi jangan hanya gara-gara uang 2.000 saudara kehilangan damai sejahtera. Betul? Belum lagi kalau dikasih uang 5.000, tidak ada kembalian. Sudahlah, kau tidak akan jadi miskin gara-gara uang 5.000. Kalau kau bisa kasih orang uang 5.000, Tuhan akan kembalikan lebih daripada itu. Daripada kehilangan damai sejahtera kita. Kadang-kadang kita kehilangan hal-hal seperti itu. Kita kehilangan damai sejahtera dari hal-hal simpel kok, bukan hal yang terlalu bagaimana sekali sampai kita kehilangan damai sejahtera. Enggak loh. Kehilangan damai sejahteranya gara-gara sepele. Makanan yang istri buat agak keasinan. Ada sedikit yang kurang masak. Dimasak ulang lah, selesai. Kita order makanan, sudah lapar sekali. Gara-gara bangun buru-buru, pergi gereja. Pendetanya ngomong lama lagi. Habis itu pulang, order makanan di restoran. Meja sebelah yang terakhir datang, dia duluan keluar makanannya. Sudah kehilangan damai sejahtera hanya gara-gara hal itu. Mau keluar dari gereja, mau buru-buru, mobil yang parkir paling depan, enggak muncul-muncul. Ternyata dia lagi asik cerita-cerita sama semua orang satu gereja. Kadang-kadang kan kita kehilangan damai sejahteranya gara-gara hal sepele, betul ya? Tapi jangan kehilangan damai sejahteramu hanya gara-gara hal-hal kayak gitu. Tidak semua pertempuran layak engkau ada di dalamnya. Daud seandainya dia masuk dalam pertempuran melawan kakaknya, dia akan kehilangan fokus untuk bertempur melawan Goliat. Padahal visi yang Tuhan kasih untuk dia adalah dia harus menghadapi Goliat.
Hari ini visi yang Tuhan kasih untuk saudara apa? Saya tidak tahu. Jangan gara-gara 1-2 hal saudara kehilangan damai sejahtera. Satu hari saya jalan dengan teman saya. Kalau Bapak Ibu tahu di kota Makassar, saya jalan dari Jalan Landak Baru mau menuju ke Masjid Raya. Lewatnya itu Jalan Veteran. Lurus saja, betul ya? Bapak Ibu yang biasa di Makassar tahu itu. Saya bawa mobil dan ketika di Jalan Veteran harusnya kita lurus saja. Teman saya bilang begini, bro belok dong, kita lewat Jalan Mongin Sidi. Loh saya bilang, loh kita kan mau ke Masjid Raya itu kan cuma lurus. Enggak apa-apa, kita bebelok sedikit. Ya sudah saya turuti. Saya belok ke Jalan Mongin Sidi. Padahal harusnya cuma lurus saja. Terus saya tanya, kenapa kita mesti belok? Padahal kan kita tinggal lurus saja. Dia bilang apa? Iya, ada rumahnya mantanku di sana. Luar biasa. Gara-gara ada mantan. Terus saya tanya gini, emang kau pacaran kapan? 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu kau pacaran dan sampai hari ini kau tidak mau lewati rumahnya. Iya, sakit hati saya. Loh emang dulu waktu pacaran putusnya kenapa? Mamanya enggak setuju. What? Mamanya enggak setuju 20 tahun yang lalu. Mungkin hari ini mamanya juga sudah tidak ada. Tapi rasa sakit hatinya masih ada. Betul ya? Dia rela untuk belok lebih jauh hanya gara-gara ada rumah mantan. Ada banyak orang tidak bisa meraih visi besar dari Tuhan karena tidak berani mengampuni masa lalunya. Semua orang pernah buat salah. Terus Anda mau tinggal dengan masa lalumu? Untuk apa? Sudah pernah terjadi ya sudah, belajar dari apa yang sudah terjadi, kemudian bergerak maju. Ada banyak kali di bisnis orang tidak percaya lagi kepada karyawannya. Kenapa? Karyawanku pernah menipu. Oke. Kalau karyawanmu pernah menipu, apakah karyawan itu masih ada? Sudah saya keluarkan. Oke, baik, berarti dia sudah dikeluarkan, sudah selesai dong. Iya, tapi saya anggap semua karyawan sama, tidak bisa dipercaya. Jadi semua saya mau kerja sendiri. Kalau Anda mau kerja semua sendiri, tidak pernah bisa besar. Terus apa Pak yang saya harus lakukan? Yang harus dilakukan adalah ini. Apa pelajaran apa yang Anda dapat ketika hal itu terjadi? Yang kedua, ketika harus diulang, apa yang harus dijaga supaya karyawan tidak menipu? Ketika dua hal itu dilakukan, Anda akan belajar untuk mempercayai orang lain. Yang penting yang pertama pelajaran apa yang didapat. Yang kedua bagaimana caranya ketika diulang. Ada orang lain yang harus ditugaskan di situ. Apa yang harus dicek supaya dia tidak menipu. Sistem apa yang harus dipakai? Bagaimana caranya kontrol? Bagaimana caranya mengetahui bahwa tingkat keberhasilan satu pekerjaan ini di level ini? Itu yang harus ada, bukan tidak mempercayai semua orang. Ketika Anda tidak mempercayai semua orang, Anda tidak akan pernah bisa bekerja dengan skala yang lebih besar. Begitu juga dengan menikah. Berapa banyak pasangan suami istri di sini yang pasangannya tidak pernah salah? Tolong angkat tangan. Ada? Siapa di sini yang pasangannya sering salah? Enggak ada juga. Siapa di sini pasangannya enggak jelas pernah salah atau tidak pernah salah? Sekarang angkat tangan. Enggak ada juga. Siapa yang tidak mengerti pertanyaan saya? Sekarang angkat dua-dua tangannya. Anda menikah, yang namanya pasangan buat salah adalah hal yang biasa terjadi. Terus setiap kali dia buat salah, gara-gara masak keasinan, Anda bilang gini, kita cerai. Begitu? Kan tidak. Perbaiki resepnya. Benar ya? Ketika suamimu buat salah, apa yang harus dilakukan? Cerai saja, hati-hati. Mulutmu penuh kuasa. Apa yang kau ucapkan itu yang akan terjadi. Bukan itu jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah yuk kita perbaiki apa yang salah, kita perbaiki. Pelajaran apa yang didapat. Kalau diulang lagi bagaimana caranya supaya tidak salah. Itu yang penting.
Itu yang penting. Ketika kita bisa mengampuni masa lalu kita, maka kita akan bisa melihat visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita akan jadi kenyataan. Saya bersyukur saat ini ada teknologi yang Google Maps, yang ketika Anda mau jalan, dia kasih tunjuk jalan lurus dan Anda belok. Saya bersyukur Google Maps tidak pernah berkata begini, harusnya jalan lurus bego. Enggak kan? Betul kan? Kita belok, apa yang Google Maps lakukan? Dia akan cari lagi jalan yang sesuai untuk menuju ke tempat yang kita ingin tuju. Begitu juga dengan hidup kita. Salah adalah hal yang biasa. Sepanjang kita tidak mengulang terus kesalahan tersebut. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, okelah kita belajar dan percayalah Tuhan akan carikan jalan lain untuk kita menuju pada visi yang Tuhan berikan kepada kita. Saya bersyukur Google Maps tidak pernah berkata, "Hei, salah bego, goblok banget sih lo." Enggak pernah. Betul kan? Dia akan carikan kita jalan lagi untuk menuju pada tujuan yang kita ingin tuju. Tuhan pun sama. Kau buat salah, oke. Ketika engkau berubah, kau bertobat, Tuhan carikan jalan baru untuk menuju pada visi yang sudah Tuhan kasih. Jangan selalu digerakkan oleh perasaan, jangan baperan. Daud tidak baperan, makanya dia bisa lihat hari itu Tuhan pakai mujizat yang sangat sederhana hanya dengan kata pel. Bukan AK-14, MK-17, enggak. Dia tidak pakai peralatan yang paling canggih. Bahkan Raja Saul berkata begini, "Daud, begini saja. Coba pakai saya punya semua baju sirah untuk tutup dada, ketopong, helm yang paling canggih, pakai semua celana yang paling oke." Daud coba pakai. Begitu dia mau jalan, gak bisa jalan. Saya beritahu Bapak Ibu, Tuhan pakai engkau, gak usah ikut orang lain. Gak usah niru orang lain. Tuhan pakai engkau sesuai dengan kapasitasmu. Tuhan percayakan engkau sebuah bisnis, lakukan dengan baik, lakukan dengan setia. Belajar untuk bisa membuat perubahan yang sesuai. Tidak ada bisnis yang bisa sama 100% dengan bisnis lain, percaya saya. Saya nangani begitu banyak bisnis. Saya bikinkan sistem untuk begitu banyak bisnis. Dari skala yang besar, sedang, sampai yang skala kecil. Saya mau beritahu, tidak ada satupun bisnis yang sama 100% dengan bisnis lain. Orang datang kepada saya dan berkata gini, Pak Andrew kan pernah ngatur bisnis ini. Boleh tolong atur bisnis saya sama persis seperti dia. Saya bilang enggak mungkin. Kenapa? Pemiliknya beda. Budaya di dalam perusahaan itu beda. Cara berpikir ownernya beda. Keuangannya beda. Sistem bisnisnya beda. Orang-orang ada di dalamnya juga berbeda. Enggak bisa disamakan. Enggak bisa disamakan. Mirip mungkin. Sama 100% enggak mungkin. Saya beritahu, Tuhan pakai satu orang dengan orang yang lain enggak harus sama. Tuhan pakai engkau dengan kapasitasmu. Tuhan pakai orang lain dengan kapasitasnya dia. Enggak usah cemburu dengan orang lain. Tuhan tidak pakai Daud dengan senjata yang besar. Tuhan bahkan tidak pakai Daud dengan bajunya Saul. Tuhan pakai Daud sesuai dengan kapasitasnya Daud. Hari ini saya mau beritahu Tuhan akan pakai saudara sesuai dengan kapasitas saudara. Kalau kapasitas saudara diperbesar, Tuhan akan memperbesar kapasitas saudara. Tuhan akan memperbesar pemakaian saudara. Kapasitasmu kecil, ya Tuhan akan pakai kecil. Tokomu diatur asal, ya Tuhan akan berkati sesuai dengan kapasitas toko. Tokomu diatur dengan manajemen yang baik, jangan heran. Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar. Kalau engkau catat pengeluaran dan pemasukan saja tidak ada, terus saudara punya mimpi, Tuhan kasih berkat, setiap hari ada orderan 2M, Anda mati. Nggak mungkin. Kenapa? Untuk bisa punya omset 2M sehari, putaran 2M, Anda harus punya pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang sangat rapi. Jumlah orang yang Anda harus pakai, tidak mungkin satu.
Sistem yang Anda harus gunakan harus sistem yang baik. Sistem kontrol yang harus dipakai harus sistem kontrol yang tepat. Artinya apa? Anda mau diperbesar, Anda harus punya kapasitas yang diperbesar. Daud Tuhan pakai dengan kapasitasnya. Tapi karena Daud setia dan selalu mau belajar, akhirnya Daud jadi raja Israel berikutnya. Padahal kalau kita lihat, Daud tidak pernah diperhitungkan. Ketika Samuel datang ke rumah Isai, ayahnya Daud, mau mengurapi anak-anaknya Daud, anak-anaknya Isai, kakak-kakaknya Daud untuk jadi raja. Tidak ada satupun dari kakaknya Daud yang diurapi. Sampai Samuel berkata begini kepada Isai, ayahnya. Pak Isai, apakah ada anak lain yang Anda punya? Bayangkan ya, semua ini kakak-kakaknya sudah dewasa, ganteng-ganteng, biasa di medan pertempuran. Secara outlook, udahlah, tidak ada cacatnya, perfecto. Ibu-ibu kalau lihat anak-anaknya Isai, kakak-kakaknya Daud, wow, ini salah bisa jadi anak mantu ini. Karena perawakannya bagus-bagus, dilatih perang. Tapi Tuhan berkata, bukan ini. Dan pada saat Samuel mau urapi, Daud gak ada. Daud, kopi urus itu kambing dombamu sana. Tidak dimasukkan di dalam perhitungan orang-orang yang akan diurapi. Tapi saya mau beritahu, Anda mungkin tidak diperhitungkan oleh orang. Tapi Tuhan tahu siapa orang yang terbaik. Daud bisa tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Tapi Tuhan tahu, raja berikutnya dari Israel adalah Daud. Dia boleh tidak ada di situ pada saat diurapi. Tapi Tuhan panggil dia. Tuhan tahu. Hari ini engkau mungkin tidak dipeduli oleh orang lain. Keluargamu berpikir engkau adalah orang yang paling miskin. Anak mantu termiskin. Tidak ada apa-apanya. Hidup aja masih ngontrak sana, ngontrak sini. Beda itu sama kakak-kakaknya. Anda selalu dibanding-bandingkan. Ingat, ketika engkau setia, terus belajar, perbesar kapasitasmu. Ketika waktunya tiba, engkau akan melihat kuasa Allah sanggup memutar balik dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya menulis ini di Instagram saya. Jangan dikendalikan oleh emosi dan perasaan. Jika kamu dikendalikan oleh emosi dan perasaan, maka masa depanmu akan dibatasi oleh level perasaanmu. Sekali lagi. Jangan dikendalikan oleh emosi dan perasaan. Jika kamu dikendalikan oleh emosi dan perasaan, maka masa depanmu akan dibatasi oleh level perasaanmu. Kalau kita baperan, sedikit-sedikit perasaan kita yang menguasai kita, besok-besok ketika kita mau lakukan sesuatu, kalau perasaan kita lagi tidak enak, tidak nyaman, kita nggak lakukan loh. Orang yang selalu dikendalikan oleh perasaannya adalah orang yang selalu tidak pernah bisa menentukan masa depannya. Sekali lagi, orang yang selalu dikendalikan oleh emosi dan perasaannya adalah orang yang tidak pernah bisa menentukan masa depannya. Kenapa? Dia orang yang ababil. Ababil itu singkatan dari ABG labil. Orang yang selalu labil. Sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tidak terima. Selalu yang jadi ukurannya adalah perasaannya. Daud menguasai perasaannya. Dia tidak dikuasai oleh perasaan. Dia yang kuasai perasaannya. Makanya ketika kakaknya datang dan hina-hina Daud, dia tidak terpengaruh. Dia tinggalkan. Kenapa? Dia tahu ada hal lain yang harus saya tuju. Ada hal lain yang saya harus kejar. Ada visi Tuhan lain yang harus saya kejar, bukan omongan orang. Amin. Tidak semua pertempuran kita, tidak semua pertempuran kita harus ada di dalamnya. Bahkan ketika Saul pun berkata begini, Daud, kau mau hadapi itu Goliat? Kau masih anak-anak loh. Dia dari kecil sudah jadi tentara.
Dia dari kecil sudah diajar menembak. Dia dari kecil sudah latihan. Fisiknya sudah dilatih. Nge-gym itu tiap hari. Daud berkata begini. Raja Saul, saya memang belum jadi tentara. Tapi saya terbiasa menjaga kawanan dombaku. Kalau ada macan dan singa yang datang mau menyerang, saya akan hadapi duluan. Dan kalau Tuhan bisa tolong saya di waktu yang lalu, Tuhan juga bisa tolong saya menghadapi Goliat. Kalau Tuhan bisa tolong engkau di waktu yang lalu, Tuhan yang sama juga akan menolong engkau di masa yang akan datang. Kalau Tuhan pernah tolong hidupmu di masa yang lalu, masa Tuhan tidak tolong kau sekarang? Kalau Tuhan bisa bebaskan kau dari penyakitmu di waktu yang lalu, kalau Tuhan bisa menolong engkau dari masalah keuanganmu, masalah bisnis pekerjaanmu, masa depanmu, masa Tuhan tidak akan tolong kau sehari ini? Betul. Tapi tidak semua pertempuran kita harus ada di dalamnya. Saudara harus bisa memilih. Tidak semua omongan istrimu harus engkau jawab. Hai bapak-bapak. Ya pak, tapi istri saya cerewet sekali. Oke. Istrimu cerewet sekali berarti bukti bahwa dia masih hidup. Kalau dia sudah tidak cerewet berarti dia sudah tidak ada. Betul ya? Tapi tidak perlu semuanya ditanggapi. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak cerita-cerita, enggak semuanya harus ditanggapi. Ma, tadi siang itu papa ada meeting. Meeting sama siapa? Coba sebutkan semua daftar hadirnya. Yang cantik yang mana? Hei, enggak semuanya harus ditanggapi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mau tanggapi semua, yang jadi stres siapa? Ibu-ibu sendiri. Kenapa? Bawaannya curiga melulu. Betul ya? Tidak semua pertempuran kita harus terlibat di dalamnya. Apa fokus Tuhan untuk hidupmu? Apa fokusmu untuk hidupmu? Jangan engkau mau ditarik oleh orang yang lebih rendah. Perhatikan saya. Kecenderungan orang yang lebih rendah posisinya akan menarik orang yang lebih tinggi untuk turun ke bawah. Contoh, orang yang cenderung malas di tempat kerja biasanya akan mengkritik orang yang rajin. Betul? Rajin sekali nih orang, cuma cari muka. Betul? Kenapa? Kenapa dia bilang begitu? Karena dia malas. Orang yang posisinya di bawah itu cenderung suka cari orang yang di atas untuk dia tarik turun. Bapak Ibu, kalau Anda sibuk dan Anda berhasil, apakah Anda punya waktu untuk ngomongin orang lain? Gak ada. Kalau bisnis Bapak Ibu berhasil, Anda mau omongin bisnis yang kurang berhasil di bawah? Nggak akan. Siapa yang ngomongin orang lain di bawah? Orang yang kurang berhasil. Selalu seperti itu. Kalau Anda punya waktu omongin orang lain berarti Anda tidak sibuk. Itu prinsip saya. Kalau Anda sibuk dan Anda berhasil, tidak punya waktu omongin orang lain. Artinya kalau ada orang omongin saudara, jangan baper. Udah berarti dia orang kurang berhasil. Dia mau jadikan saya contoh, cuma dia mau tarik turun. Saya nggak mau turun. Selesai. Betul ya? Karena orang yang selalu di bawah yang akan coba tarik turun orang yang di atas. Engkau berhasil, gak usah dengar apa kata orang yang kurang berhasil. Karena orang yang posisinya lebih rendah akan selalu tarik turun orang yang posisinya yang lebih di atas. Jangan gara-gara satu dua gangguan, satu dua omongan orang membuat engkau tidak meraih visi Tuhan atas hidupmu. Saya menulis ini. Orang yang terlalu memikirkan opini orang lain seringkali bukanlah orang yang berprestasi. Ayo jadilah orang berprestasi. Sekali lagi. Orang yang terlalu memikirkan opini orang lain. Yang dia pikirkan selalu cuma kata-katanya orang lain. Nanti apa kata temanku, nanti apa kata keluargaku, nanti apa kata sahabat-sahabat. So what gitu loh. Orang yang terlalu memikirkan opini orang lain seringkali bukanlah orang yang berprestasi. Ayo, jadilah orang berprestasi. Tidak semua pertempuran engkau harus terlibat di dalamnya. Tidak semua pertempuran engkau harus ada di dalamnya.
Yang harus jaga damai sejahtera kita bukan orang lain. Ini gara-gara istri saya ini sampai saya kehilangan damai sejahtera. Loh, yang harusnya jaga damai sejahtera siapa? Kita kan, bukan istri kita. Ini gara-gara suami saya ini dari tadi pagi marah-marah. Saya ini seharian bete. Loh, yang salah siapa? Kenapa didengerin? Betul ya? Sekali lagi, yang harus bertanggung jawab terhadap damai sejahtera kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Jangan salahkan orang lain ketika damai sejahtera kita hilang. Ketika saudara punya damai sejahtera, kenapa saya selalu jaga damai sejahtera saya? Karena ketika saya punya damai sejahtera, saya bisa berpikir dengan tenang. Ketika saya punya damai sejahtera, saya bisa melihat satu masalah dengan lebih jernih. Ketika saya punya damai sejahtera, Bapak Ibu tahu saya ngurusin begitu banyak perusahaan. Perusahaan dari jenis kelas besar, kelas tambang, kelas industri, kelas kontraktor, kelas retail dengan omset sekian miliar per hari. Saya ngurusin. Pusing. Tapi kenapa saya bisa urusi? Saya berusaha untuk jaga damai sejahtera saya. Sejak bangun pagi, saya jaga damai sejahtera Tuhan yang ada dalam saya. Ketika saya hadapi masalah, saya dalam hati, dalam meeting kadang-kadang saya berdoa dalam hati, Tuhan, keputusan apa yang saya harus ambil? Apa yang saya harus jawab untuk kasus seperti ini? Saya jaga damai sejahtera saya. Karena ketika saya kehilangan damai sejahtera, saya tidak akan pernah bisa berpikir jernih. Ketika saya panik, saya kehilangan damai sejahtera, saya tidak bisa ngambil keputusan yang tepat. Makanya jaga damai sejahteramu. Tidak dalam segala pertempuran kita harus ada dalamnya. Tidak semua omongan istrimu harus didengerin. Tidak semua omongan mertuamu harus kau tanggapi. Tidak semua ocehan suamimu harus engkau balas. Ada yang sudahlah, biarkan dia mau ngomong terserah. Tidak usah dibalas. Jaga damai sejahteramu. Amin. Daud bisa jadi orang luar biasa karena dia jaga damai sejahteranya. Terakhir, di sini saya bawa sebuah plastik yang saya isi air. Berapa banyak Bapak Ibu biasa bikin es batu di rumah, tolong angkat tangan. Oke, tidak ada. Berapa banyak yang biasa beli es batu di rumah? Tidak ada juga. Berapa banyak yang biasa minum es? Tidak ada juga. Orang flu semua ini kayaknya. Saya bawa plastik yang saya isi air. Plastik ini ibarat hidup kita. Dengan semua tantangan yang harus kita hadapi. Air adalah tantangan hidup. Semua orang punya permasalahannya masing-masing. Semua orang punya tantangan hidupnya masing-masing. Saya mau tanya, seandainya plastik ini saya tusuk, kira-kira dia bocor atau tidak? Yang bilang bocor tolong angkat tangan. Oke, yang bilang tidak bocor tolong angkat tangan. Oke, yang tidak tahu apa pertanyaan saya sekarang angkat tangan. Soalnya ditanya bocor atau tidak, nah, angkat tangan. Tidak bocor, tidak juga. Oke, menurut kita ketika air plastik ini ditusuk, dia pasti akan bocor, betul ya? Kita tes. Bocor? Bocor? Tidak kan ya? Kita coba lagi. Pak, itu kan baru satu, Pak. Oke, kita coba lagi. Bocor? Kita coba lagi. Seharusnya dia tidak bocor. Seharusnya dia tidak bocor. Kenapa dia bocor? Karena dia mulai terganggu dengan yang lainnya. Plastik itu ada zat kimia yang bisa menahan kebocoran. Dan dia tidak akan bocor. Dia tadi bocor karena posisinya mulai terganggu dengan yang lain.
ketika hidupmu mulai terganggu dengan omongan orang lain, saat itulah energimu mulai habis. Saat engkau mulai terganggu dengan apa kata orang, saat itulah damai sejahteramu mulai hilang. Padahal seharusnya engkau punya damai sejahtera yang engkau jaga. Betul ya? Sekali lagi. Jaga damai sejahteramu. Tidak semua pertempuran harus kita ada di dalamnya. Parkir, sudahlah. Kau tidak akan miskin gara-gara uang 5.000. Orang jalan di depan lambat sekali. Engkau juga tidak akan datang lebih cepat 10 menit hanya gara-gara orang yang jalan agak lambat. Cari cara untuk bisa lebih cepat, oke. Tapi tidak perlu sampai marah-marah. Betul ya? Tidak perlu sampai marah-marah. Daud dipakai Tuhan luar biasa. Karena dia jaga damai sejahteranya. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Selamanya engkau setia, selama hidupku engkau baik. Di setiap hembusan nafasku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Katakan selamanya engkau setia, selamanya engkau baik, Selama hidupku engkau baik. di setiap hembusan Nafasku menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. sekali lagi selamanya kau setia. Selamanya engkau setia, selama hidupku engkau baik. Di setiap hembusan nafasku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan Selamanya engkau setia, selama hidupku engkau baik. Di setiap hembusan nafasku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya engkau setia, selama hidupku engkau baik. Di setiap hembusan nafasku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. selamanya engkau setia, Selamanya engkau setia, selamanya kau baik Tuhan. selama hidupku engkau baik. Di setiap hembusan nafasku ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu, Nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan.
tundukkan kepala, tutup mata saudara. Saya ingin berdoa untuk saudara yang sedang punya pergumulan, sedang harus menghadapi tantangan hidup. Kau sedang berjuang melawan segala sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan. Hari ini mungkin kau sedang bergumul melawan penyakitmu. Hari ini kau sedang bergumul melawan segala sesuatu, melawan omongan orang dan lain sebagainya. Hamba mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang membutuhkan Tuhan saat ini. Hamba berdoa biar mereka bisa tahu pertempuran mana yang mereka harus ada di dalamnya dan mana yang tidak perlu ada di dalamnya. Hamba berdoa Tuhan, biar Tuhan sendiri yang menolong, memberikan damai sejahteranya kepada kami semua Tuhan. Karena kami tahu ketika ada damai sejahtera Allah di dalam kami, damai sejahtera Allah itu yang akan memberikan kami hikmat, memberikan kami pengetahuan, memberikan kami segala sesuatu, memberitahu kami mana yang harus kami jalani, mana yang harus kami lewati, mana yang harus kami masuk di dalamnya, mana yang kami tidak perlu masuk di dalamnya. Hamba berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang sedang hadir dengan semua masalah mereka. Hamba berdoa kiranya Tuhan yang adalah sumber segala berkat, sumber segala hikmat, sumber segala damai sejahtera, melimpahkan semuanya ke dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Karena janji Tuhan, kami akan jadi kepala dan bukan ekor, akan naik dan bukan turun, di atas dan bukan di bawah, diberkati saat keluar dan diberkati saat masuk. Janji Tuhan, kau akan memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa dan kau sendiri tidak akan meminjam. Janji Tuhan, apapun yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Keluargamu akan diberkati Tuhan, anak-anakmu akan dipulihkan Tuhan, mereka akan dipakai Tuhan, bisnismu akan diberkati Tuhan, pekerjaanmu akan diberkati Tuhan, masa depanmu akan diberkati Tuhan, keuanganmu akan diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Kau akan jadi berkat buat banyak orang. Orang yang ada di dekatmu akan diangkat Tuhan bersama-sama dengan engkau menjadi raja wali yang akan naik terus dan tidak akan terhambat oleh apapun situasi yang ada. Kamu memberkati setiap anak Tuhan dengan semua yang sedang mereka hadapi. Biar visi Tuhan akan jadi kenyataan di dalam hidup mereka. Terima semua berkat Allah hari ini. Dan pulanglah saudara dengan cinta kasih. Persekutuan daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sinar terang Tuhan akan menyinari engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu akan diberkati Tuhan. Keluar masukmu akan disertai Tuhan. Apapun yang kau kerjakan Tuhan yang membuatnya berhasil dan beruntung. Keluargamu dilindungi Tuhan. Kesehatanmu dijaga oleh Tuhan. Apapun yang kau kerjakan semuanya membawa berkat buat nama Tuhan. Karena kami diberkati untuk jadi berkat buat orang lain. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya sama-sama katakan amin.